Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan sebelumnya kami akan memperkenalkan tim kami terlebih dahulu. Dan saya adalah Eriko Faisal Tanjung. Saya Arina Anastasia. Saya Rizka Widya. Saya Muhammad Farisyah Putra. Saya Cornelia. Kami akan menjelaskan tentang kajian bunga sederhana, bunga majemuk, anuitas, tingkat bunga, PV dan FV pada KPR Bank Mandiri. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang profil Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli tahun 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya, untuk keuntungan KPR di Bank Mandiri kepada nasabah. Beberapa keuntungan yang diberikan Bank Mandiri bagi nasabah antara lain 1. Suku bunga kompetitif, 2. Proses cepat dan mudah sejak awal, 3. Uang muka ringan, 4. Jangka waktu hingga 20 tahun. Yang terakhir, kerjasama dengan lebih dari 900 proyek developer di seluruh Indonesia. Berikut cara pengajuan KPR Bank Mandiri. Yang pertama, melengkapi dokumen persyaratan. Yang kedua, datang di waktu yang tepat. Yang ketiga, mengisi formulir pemesanan. Yang keempat, membayar biaya cicilan rumah per bulan. Yang kelima, mempersiapkan biaya ekstra ketika pengajuan kredit. Dan yang terakhir, surat pengajuan kredit setelah KPR disetujui. Ya, selanjutnya persyaratan KPR pada Bank Mandiri. Syarat dan ketentuan yang diminta pun relatif ringan, yaitu 1. Warga negara Indonesia atau WNI dan berdomisili di Indonesia. Kedua, umur minimal 21 tahun, maksimal 55 tahun bagi pegawai dan 60 tahun bagi profesional atau wira swasta saat masa kredit berakhir. Ketiga, memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap dengan masa kerja atau usaha minimal 1 tahun bagi pegawai atau 2 tahun bagi profesional atau wira swasta. Keempat, dokumen formulir aplikasi. Kelima, fotokopi KTP pemohon dan pasangan apabila ada. Keenam, fotokopi surat nikah atau cerai bagi yang telah menikah atau cerai. Ketujuh, fotokopi kartu keluarga. Kedelapan, fotokopi rekening koran atau tabungan 3 bulan terakhir. Kesembilan, fotokopi NPWP. 10, dokumen asli slip gaji terakhir atau surat keterangan penghasilan dan surat keterangan jabatan. Dan terakhir, fotokopi dokumen kepemilikan agunan, misalnya SHM atau SHGB, IMB, dan PBB. Ya, di sini biaya denda dalam KPR Mandiri salah satunya denda keterlambatan angsuran sebesar 2% di atas suku bunga kredit. Kedua, penalti sebesar 2% dari outstanding bagi debit untuk pelunasan sebagian kredit kurang 12 kali angsuran. Ketiga, penalti sebesar 2% dari outstanding bagi debit untuk pelunasan sebagian kredit lebih 12 kali angsuran. Keempat, penalti sebesar 2% dari outstanding bagi debit pelunasan seluruh kredit sampai dengan 24 kali angsuran. Dan terakhir, dendanya yaitu penalti sebesar 2% dari outstanding bagi debit untuk pelunasan seluruh kredit lebih dari 24 kali angsuran.
Ya, biaya-biaya KPR Mandiri salah satunya biaya administrasi sebesar Rp500.000, kedua biaya provisi sebesar 1% dari limit pinjaman, ketiga biaya appraisal senilai Rp1.000.000 berlaku untuk seluruh limit kredit, dan terakhir ada biaya notaris dan pengikatan agunan ditentukan kemudian. Bunga sederhana. Pengertian bunga sederhana adalah bunga yang dihitung hanya dari nilai awal tanpa mengakumulasikan bunga yang didapat pada periode sebelumnya. Artinya, pada bunga sederhana, uang hasil bunga pada periode sekarang tidak dimasukkan pada perhitungan bunga untuk periode selanjutnya. Berikut formula dasar untuk perhitungan bunga sederhana adalah bunga sama dengan pokok dikali tingkat bunga per periode dikali jumlah periode bunga atau waktu. Secara sistematis dinyatakan dalam persamaan berikut. SI sama dengan P kali R kali T. Dengan keterangan SI sama dengan simple interest atau bunga sederhana, P sama dengan principal atau pokok, R sama dengan interest rate atau PA atau tingkat bunga per tahun, T sama dengan time atau waktu dalam tahun. Nilai tingkat bunga dan waktu saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Jika bunga merupakan tingkat bunga tahunan, maka waktunya harus digambarkan dalam tahunan. Demikian juga tingkatan waktu. Jika T dinyatakan dalam hari, ada dua metode untuk mencari T, yaitu yang pertama adalah bunga tepat atau exact interest. Jumlah hari dalam satu tahun ada 365 hari. Maka T sama dengan jumlah hari atau 365 hari. Yang kedua ada bunga biasa atau ordinary interest. Maksudnya adalah jumlah hari dalam satu tahun ada 360 hari. Maka T sama dengan jumlah hari atau 360 hari. Adapun di sini untuk manipulasi rumus bunga sederhana dengan menghitung P jika diketahui SI, R, dan T, jika tingkat bunga yang dihasilkan, dan periode waktu diketahui. Maka dengan menggunakan rumus P sama dengan SI per RT, kita dapat menghitung beberapa pokok uang yang dipinjamkannya. Ada contoh soal, Ibu Ratna mempunyai tabungan di Bank Mandiri sebesar 150 juta selama 10 bulan dengan bunga 2,3%. PA Ibu Ratna merasa kurang puas dan mengambil semua tabungan tersebut. Beberapa bunga yang didapat Ibu Ratna selama 10 bulan menabung di Bank Mandiri. Maka solusinya diketahui P sama dengan 150 juta, R sama dengan 2,3%, T sama dengan 10 dibagi 12 sama dengan 0,833. Yang ditanya SI. SI sama dengan T dikali R dikali T sama dengan 150 juta dikali 2,3% dikali 0,833 dengan hasil Rp2.873.850. Bunga majemuk. Bunga majemuk yaitu bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode. Sehingga perhitungan untuk periode berikutnya akan didasarkan pada nilai pokok baru. Contoh rumus bunga majemuk yaitu adalah S sama dengan P buka kurung 1 tambah I tutup kurung kuadrat N. Penjelasannya ada dua. Yang pertama itu ada I sama dengan JM atau M. Untuk penjelasan kedua adalah S sama dengan nilai akhir, P sama dengan nilai pokok awal, I sama dengan tingkat bunga per periode perhitungan bunga, N sama dengan jumlah periode perhitungan bunga, dan JM sama dengan tingkat bunga nominal dengan periode perhitungan M kali per tahun. M sama dengan frekuensi perhitungan bunga. Contoh soal majemuk. Nyonya Cornelia menyimpan uangnya sebesar 5 juta rupiah di Bank Mandiri yang memberikan bunga sebesar 2,3%
di mana bunga tersebut dihitung bulanan. Berapakah nilai akhir yang dihasilkan selama tahun pertama? Di sini diketahui P sama dengan 5 juta rupiah dan I sama dengan 2,3% per 12 sama dengan 1,9% dan hasilnya 0,019. 12 tersebut adalah 1 tahun atau 12 dalam hitungan 1 tahun, yaitu N sama dengan 12 periode. Yang ditanyakan adalah S. Berikut adalah jawabannya. S sama dengan P buka kurung 1 plus I tutup kurung kuadrat N. 5 juta buka kurung 1 plus 0,019 kuadrat 12. 5 juta rupiah dikali 1,253401491412 dengan hasil 6.267.007 rupiah. Itu adalah hasil dari nilai akhir yang dihasilkan selama tahun pertama. Selanjutnya, anuitas. Anuitas adalah metode perhitungan suku bunga, modifikasi dari metode perhitungan bunga efektif. Anuitas ditunjukkan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya tetap. Di sini ada rumus anuitas, dan anuitas juga memiliki rumus tertentu, yaitu antara lain AN huruf kapital besar sama dengan AN plus BN dengan keterangan AN huruf kapital besar, yaitu adalah anuitas. Sedangkan AN dengan kapital N huruf kecil adalah angsuran. BN adalah bunga. Jenis-jenis anuitas. Ada 3 yaitu 1. Anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas yang pembayaran atau penerimaan cicilannya dilakukan secara berkala pada jangka waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada setiap akhir periode atau bulanan. Yang kedua, ada anuitas jatuh tempo atau due annuity. Anuitas ini memakai metode pembayaran atau penerimaan angsuran secara berkala pada jangka waktu tertentu di awal periode seperti premi asuransi dan pembayaran sewa. Dan terakhir, ada anuitas tangguhan atau deferred annuity. Pembayaran atau penerimaan cicilan anuitas tangguhan dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu atau dilakukan setelah beberapa periode berjalan seperti anuitas pada bunga deposito dan bunga pinjaman. Kelebihan dan kekurangan dari bunga anuitas. Kelebihannya adalah angsuran bulanan yang dibayarkan tetap, sehingga tidak mempengaruhi arus kas kita. Kedua, bunga dihitung secara jelas, yaitu dari sisa pokok yang belum terbayar. Ketiga, tidak merepotkan bagi peminjam yang terus menghitung sisa pokok pinjaman, seperti dalam pinjaman dengan bunga efektif. Kekurangannya adalah perhitungan rumit karena lebih sulit dihitung manual, sehingga disarankan menggunakan software. Contoh soal anuitas. Contoh soal anuitas itu ada Bapak Faris meminjam uang di Bank Mandiri sebesar 10 juta rupiah. Dengan bunga pinjamannya adalah sebesar 2,3%. Dan perhitungan waktu pembayaran selama 3 tahun. Di sini rumus yang digunakan untuk menghitung bunga anuitasnya adalah A sama dengan anuitas, M sama dengan besaran pinjaman pokok, I sama dengan 2,3% per bulan, N sama dengan 3 tahun per 36 bulan. Maka A sama dengan Rp200.000 dikali 2,0398874 dengan hasil 1,0398874 dan nilai akhirnya A sama dengan 392328,53.
Dengan sistem ini, maka jumlah cicilan atau total pangsuran yang harus dibayar oleh Bapak Faris setiap bulannya adalah Rp392.328. Present value, nilai yang akan datang, merupakan besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atau dasar tingkat tertentu dari jumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Di sini ada persamaan anuitas nilai sekarang atau PV. PV sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung N dibagi I. Untuk rumusnya sebenarnya untuk A tidak ada, namun di sini diterangkan. Dan akan saya lanjutkan kembali. Di sini di mana PV itu adalah present value atau nilai di awal periode atau nilai sekarang. I sama dengan tingkat bunga per periode, N sama dengan jumlah periode. A adalah anuitas atau pembayaran per periode. Cara menghitung present value atau PV. Di sini ada contoh soal 1. Sebuah pinjaman dikenakan bunga 2,3% per tahun dan dapat dilunasi dalam 2 tahun masing-masing sebesar Rp3 juta per tahun. Berapa besar pinjaman tersebut? Diketahui I sama dengan 2,3% dengan hasil 0,023 dan A sama dengan Rp3 juta, N sama dengan 2 tahun, dan di sini adalah yang ditanyakan adalah PV. Jadi untuk jawabannya PV sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 tambah I tutup kurung minus N dikali A sama dengan 1 dikurang buka kurung 1 ditambah 0,023 tutup kurung dikurang 2 dikalikan dengan Rp3 juta dibagi dengan I dengan nilai 0,023. Terhitung 0,0444603064 dikali dengan Rp3 juta, kemudian dibagi dengan I, yaitu 0,023. Jadi 1,9330568 dikali Rp3 juta dan hasilnya adalah Rp5.799.170. Apabila kita menggunakan konsep bunga sederhana, besarnya bunga dihitung dari nilai pokok atau prinsipal. Awal dikalikan dengan tingkat bunga atau interest rate dan waktu atau time. Perhitungan bunga ini dilakukan satu kali saja, yaitu pada akhir periode atau pada tanggal pelunasan. Secara matematis hal ini dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini dengan keterangan SI sama dengan simple interest atau bunga sederhana, P sama dengan prinsipal atau pokok, R sama dengan interest rate, PA atau tingkat bunga atau tahun, T sama dengan time, waktu dalam tahun. Cara menghitung tingkat bunga atau R. Contoh soal. PT Matrika mengajukan pinjaman sebesar Rp100 juta dengan jangka waktu 3 tahun kepada Bank Bima. Bank Bima menyetujui pinjaman dan menentukan nilai pengembalian pinjaman sebesar Rp112 juta. Tentukan besarnya tingkat bunga per tahun yang harus dibayar PT. Jawabannya, S1 diketahui Rp12 juta, P diketahui Rp100 juta, T diketahui 3 tahun, dan
R adalah SI sama dengan P kali R kali T sama dengan 12 juta rupiah sama dengan 100 juta dikali R kali 3. Maka R dan 3 pindah ke sisi sebelah kiri menjadi 3 kali R sama dengan 12 juta rupiah per 100 juta rupiah sama dengan 0,12. R sama dengan 0,12 dan 3 dipindahkan ke sisi kanan kembali menjadi 0,12 bagi 3. R sama dengan 0,04. 0,04 sama dengan 4%. FV atau future value. Future value adalah nilai aset saat ini pada masa depan berdasarkan tingkat pertumbuhan yang diasumsikan. FV ini penting untuk investor dan perencanaan keuangan karena mereka akan menggunakannya untuk memperkirakan berapa nilai investasi yang dilakukan saat ini untuk masa depan. Contoh soal, harga rumah KPR pada tahun 2021 sebesar 100 juta rupiah. Jika nilai interest rate pada Bank Mandiri sebesar 7,5%, berapakah harga rumah tersebut pada 5 tahun mendatang? Cara perhitungan EV pada KPR, PV sama dengan 100 juta, untuk R 7,5% atau 7,5%, untuk T 5 tahun. EV sama dengan PV dikali 1 plus R kuadrat T, yang artinya 100 juta dikali 1 ditambah 0,075 kuadrat 5 dengan hasil 143.932.932,61718 rupiah. Sehingga future value dalam waktu 5 tahun mendatang adalah 143.932,61718 rupiah. Sekian dari kami kelompok 5 menjelaskan tentang Bank Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.